Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Di sebuah pagi yang sunyi di pedalaman Jambi, kabut tipis menyelimuti kebun kelapa sawit. Langkah seorang petani miskin terdengar pelan, memecah hening. Tak ada yang tahu, hari itu akan mengubah takdirnya selamanya. Di balik semak basah oleh embun, ia menemukan seekor anak harimau, terkapar lemah, luka menganga, napas tersisa hanya seutas. Namun, di balik niat tulus menyelamatkan, tersimpan rahasia kelam yang akan menyeretnya ke pusaran kekuasaan, keserakahan, dan kehancuran yang tak terelakkan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Kabut tipis merunduk di antara batang kelapa sawit, menempel di daun yang basah oleh embun. Udara lembab, tanah becek, dan jejak lumpur memanjang seperti garis nasib yang tidak pernah benar-benar kering. Jaka berjalan perlahan, bahunya terbebani karung goni, telapak tangannya kapalan, napasnya teratur namun lelah. Ia petani miskin yang hidup di pinggir hutan pedalaman Jambi, merawat ladang kecil dan mengambil upah memanen tandan buah sawit. Sejak fajar, ia sudah menapaki lorong sempit di antara pelepah raksasa, ditemani dengung serangga dan kicau samar burung yang bersembunyi. Di rumah panggung yang ringkih, hanya ada dirinya dan ibunya. Perempuan renta itu selalu menyiapkan air hangat dan sepiring nasi sisa semalam, lalu berkata lirih agar Jaka bersabar. Setiap kali Jaka menunduk di depan hidangan sederhana, ia menyebut nama Allah dengan hati yang penuh harap. Tidak ada keluh dalam doanya, hanya bisikan agar hari ini masih punya kesempatan untuk bertahan. Jaka tidak pernah meminta lebih dari sekadar atap yang tidak bocor, dapur yang tidak padam, dan kesehatan ibunya yang rapuh. Pagi itu, langkah Jaka terhenti oleh suara rintihan. Pelan, bagai seruling patah yang tertiup angin. Ia menoleh, meraba rimbun semak yang penuh duri. Rintihan itu terdengar lagi, sedikit memanjang, seperti jerit kesakitan yang ditahan. Jaka menelan ludah, mengatur napas, lalu menyibak daun yang dingin dan licin. Di sana, di atas tanah yang lembab, seekor anak harimau tergeletak. Bulunya kusut, berlumur tanah, kaki depannya terluka oleh jerat karat yang masih menempel setengah putus. Mata kecilnya berkilat takut, gerahamnya gemetar, napasnya pendek-pendek. Jaka mematung. Hutan ini menyimpan cerita tentang penguasa yang tak terlihat, tentang ratu harimau yang menjaga keseimbangan di antara akar dan batu. Ia tahu batas yang tidak boleh dilanggar. Namun tatapan anak harimau itu menusuk dada, seperti meminta uluran tangan yang tidak berani ia tolak. Jaka mengedarkan pandang, memastikan tidak ada gerak bayang di sela pohon. Hening. Hanya suara dedaun yang dihantam angin. Dengan langkah hati-hati, ia berjongkok, meraih jerat yang berkarat, dan merenggangkannya perlahan. Anak harimau menggeram pelan, tapi tidak menggigit. Jaka berbisik, suaranya tenang, menyebut nama Allah dengan lembut, seakan doa bisa menjadi obat yang meredakan perih. Jerat itu lepas. Luka tertoreh merah tua. Jaka merobek kain dari ujung karungnya, membalut luka dengan simpul sederhana. Ia mengangkat tubuh kecil itu ke dalam pelukan, merasakan jantungnya yang cepat, hangat, ketakutan yang menular sampai ke ujung jemari. Langkah Jaka tergesa, melewati kebun, melewati parit kecil, menyusuri jalan tanah ke rumah panggung. Begitu tiba, ibunya terperanjat. Namun sinar di mata perempuan tua itu tidak menghakimi. Ia hanya mengangguk, seolah mengerti bahwa beberapa hal di dunia ini memang harus diselamatkan tanpa hitung-hitungan. Di kolong rumah,
Jaka menyiapkan sarang dari tikar bekas dan kain goni. Ia membersihkan luka dengan air rebusan daun sireh. Bau getir meruap. Anak harimau itu meringkuk, sesekali mendesah, namun perlahan matanya memberak. Hari bergeser diam. Panas siang mengeringkan sisa embun, tetapi di ruang kecil itu, dingin hadir dari rasa was-was. Jaka merahasiakan semuanya. Desa ini tidak selalu ramah terhadap yang tidak dipahami. Mulut manusia bisa lebih tajam daripada taring, dan rasa takut bisa membakar setenang-tenangnya hutan. Malam menyelusup. Lampu minyak bergoyang oleh angin yang masuk dari celah dinding. Ibunya terlelap setelah batuk-batuk panjang. Jaka duduk di dekat anak harimau, mengoleskan ramuan tipis, menepuk pelan kepalanya agar tenang. Ada damai yang aneh di sana, semacam ikatan yang lahir bukan dari kata, melainkan dari nyawa yang menahan nyawa. Di luar, suara jangkrik naik turun, dan bulan bersembunyi di belakang awan. Hari berganti. Luka mulai mengering. Anak harimau itu berjalan terpincang, tetapi siuman dan lebih jinak. Jaka memberi minum dari tempurung kelapa. Sesekali, anak harimau itu menatapnya lama, seolah mengenali wangi tangan yang sama. Jaka yang biasanya pendiam menjadi lebih banyak bicara di hadapan makhluk kecil itu. Ia bercerita tentang ladang yang tak subur, tentang harga tandan yang turun, tentang atap seng yang bocor jika hujan malam datang tiba-tiba. Ia bercerita tentang Ayu, perempuan desa yang sering ia lihat di pasar, yang senyumnya membakar malu dan harap dalam dadanya. Anak harimau itu mendengar, diam namun seakan mengerti. Di sela detik yang berjalan, Jaka tahu, ini tidak bisa dibiarkan lama. Hutan punya aturan. Anak harimau bukan untuk dipelihara, melainkan untuk pulang. Semakin lama ia tinggal, semakin besar risiko jejak bau tercium, semakin besar kemungkinan induk mencari dan marah. Jaka menimbang. Ada keengganannya menekan, namun nurani menunjukkan jalan yang benar. Ia memutuskan. Besok pagi, ia akan mengantar pulang ke batas hutan tempat ia menemukannya. Subuh berikutnya, kabut kembali turun. Jaka mengikat karung goni menjadi selendang, menggendong anak harimau dengan hati-hati. Ia pamit pada ibunya, menunduk mencium punggung tangan yang hangat dan keriput. Perempuan tua itu menatap dalam, bibirnya bergetar memberi restu. Jaka melangkah keluar. Jalan setapak licin, akar merayap seperti ular tidur, pelepah jatuh menutup sebagian pandang. Di kejauhan, suara aliran kecil sungai menyanyikan lagu yang sama sejak berabad-abad. Mereka tiba di pinggir hutan. Tempat itu sunyi, hanya berisik dedaun dan kicau samar yang tidak ingin mengganggu. Jaka menurunkan anak harimau ke tanah. Ia berjongkok, menatap mata kecil itu. Ada rasa perih yang disimpan di belakang senyum tipis. Ia mengusap kepala yang lembut, mengatakan bahwa hutan adalah rumah, bahwa kebebasan lebih berharga daripada rasa nyaman yang semu. Anak harimau melangkah pelan, berbalik sebentar, lalu maju lagi, masuk ke rimbun yang memakan cahaya pagi. Jaka berdiri, bersiap berdoa syukur. Namun daun-daun di depannya mendadak bergetar keras. Geraman rendah merambat seperti petir yang ditahan di dada bumi. Dari balik semak berpagar rotan, sepasang mata kuning menyala. Tubuh besar dengan belang yang bergerak seperti gelombang muncul setengah. Udara terasa padat, napas Jaka tertahan di kerongkongan. Induk itu ada di sana, tinggi, gagah, dan marah. Hening menegang seperti tali biola yang ditarik terlalu kuat. Detik memanjang, keringat dingin merayap di tengkuk. Anak harimau memutar badan, menatap Jaka, lalu menunduk pada induknya.
Gerak kecil, isyarat lembut, seolah bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka yang lahir dari hutan. Induk itu mengangkat kepala, mencium angin, matanya tidak berkedip. Satu langkah maju. Tanah berderak. Jaka tidak berani bergerak sedikit pun. Ia menundukkan pandang, menahan tubuh agar tidak goyah, menyebut nama Allah dalam hati yang bergetar. Hening itu pecah oleh desir angin yang membawa wangi bunga liar. Induk harimau berhenti tepat di batas cahaya, menegang, bernafas berat. Tatapannya turun naik, dari Jaka menuju anaknya. Ada sesuatu yang berbayang di balik mata yang liar itu. Bukan sekadar amarah. Bukan sekadar naluri. Seperti pengenalan, seperti hitungan yang sudah diselesaikan di dalam dada rimba. Jaka merasakan tanah bergeser halus di bawah kakinya. Sebelah kiri, belukar bergerak tipis, seolah ada langkah lain yang menyelinap. Di kejauhan, seekor burung melengking dan mendadak diam. Langit menahan matahari di balik dahan, menunda terang beberapa saat lebih lama. Jaka menegakkan punggung, berdiri di antara takut dan pasrah, di antara hidup yang sederhana dan sesuatu yang tidak ia pahami. Lalu, dari kedalaman hutan, terdengar bisik yang tidak seperti suara hewan, tidak pula seperti suara angin. Lembut, namun memerintah. Hangat, tetapi menggigilkan. Sebuah panggilan yang memintanya tetap tinggal. Di tepi batas itu, di antara akar dan embun, takdir Jaka menunggu untuk dipanggil. Anda bilang. Lanjutkan setiap chapter 1100 kata minimalnya, dan jangan tamatkan sebelum perintah. ChatGPT bilang. Selesai berpikir selama 14S. Chapter 2, Ratu dari Rimba. Induk harimau berdiri di ambang rimbun, napasnya berat, dadanya naik turun seperti ombak yang menampar tebing. Tanah di bawah telapak kakinya berguncang halus setiap kali ia menggeser langkah. Jaka menelan ludah, menundukkan pandang agar tidak menantang. Di balik ketakutannya, ia teringat pada anak harimau yang baru saja ia selamatkan. Ia berharap kebaikan yang kecil itu menjadi tameng di hadapan amarah yang besar. Angin menggesek daun, mengirimkan bau lumpur dan getah, menyatukan rasa ngeri dengan keteduhan hutan yang tak pernah benar-benar ramah. Anak harimau itu melangkah mendekati induknya, menempelkan kepala ke kaki yang berotot. Geram rendah yang tadinya menggetarkan dada berubah menjadi dengus yang menahan gejolak. Induk itu menatap Jaka lama, menimbang. Sejenak, sinar mata yang tajam menipis, seolah mengakui sesuatu yang hanya diketahui oleh rimba. Jaka tetap diam, menunduk, kedua telapak tangannya terbuka, menunjukkan bahwa ia tidak membawa ancaman. Ia menyebut nama Allah pelan, menganyam doa agar pertemuan ini ditutup dengan selamat. Waktu meregang seperti karet yang ditarik. Lalu, perlahan, induk harimau memalingkan kepala, mendorong anaknya masuk ke rimbun yang lebih pekat. 3 langkah. 5 langkah. Bayangan belang itu menelan cahaya pagi. Namun sebelum benar-benar hilang, induk itu menoleh sekali lagi ke arah Jaka. Ada lirih yang tidak keluar sebagai suara, sekadar getar di udara, seperti terima kasih yang tidak memiliki kata. Hening kembali mengambil tempatnya. Jaka berdiri mematung, kakinya lemah, peluhnya dingin. Ia baru menyadari bahwa napasnya tertahan terlalu lama. Ketika ia menghela, dadanya perih seperti habis berlari. Ia menunduk pada tanah yang basah, mengusap wajahnya dengan punggung tangan. Rasa syukur meledak pelan di dadanya. Ia berbisik, menyebut Allah berkali-kali, mengirim terima kasih yang sederhana dan tulus. Sesudah itu, ia berbalik, melangkah pulang melewati lorong sawit yang memayungi langit.
Setiap bunyi yang biasanya ia abaikan, pagi itu terdengar seperti anugerah. Kicau burung, desis semut, derip pelepah, semua seirama dengan jantungnya yang kembali menemukan ritme. Jaka tahu, ia baru saja berdiri di tepi batas yang tak terlihat, batas antara manusia dan penjaga hutan. Rumah panggung menyambutnya dengan aroma kayu tua dan asap tipis dari tungku. Ibunya yang duduk di lantai menatap tajam, lalu menghela napas lega ketika mendengar anak harimau sudah dibawa pulang ke rumah yang sebenarnya. Jaka membantu menyiapkan sarapan yang sederhana. Nasi, sambal yang pedas dan asin, dan segelas air hangat. Mereka makan diam-diam. Setelah itu, ibunya beristirahat. Jaka merapikan alat, memeriksa tali sabit, membersihkan lumpur yang menempel pada sandal. Lelah menempel di ototnya, namun ada damai yang menyusup di balik pegal. Sore datang dengan langit yang memerah. Jaka duduk di tangga rumah, memandang jauh ke batas hutan yang gelap lebih cepat daripada desa. Ia memikirkan anak harimau, memikirkan tatap mata induk, memikirkan garis halus yang hari ini ia lewati dan kembali. Ia juga memikirkan Ayu, senyum yang selalu muncul tanpa ia undang, dan masa depan yang masih kabur seperti kabut di fajar. Ketika malam turun, ia menggantungkan harap pada bintang yang bersembunyi di balik awan. Ia menutup pintu, meniup lampu minyak, dan berbaring di balai-balai bambu. Siulan jangkrik menjadi selimut, angin tipis menjadi selembar kain yang menenangkan. Namun tidur malam itu tidak datang sebagai gelap. Ia datang sebagai cahaya dingin yang menetes dari pucuk daun. Jaka merasa tubuhnya dipindahkan oleh tangan halus yang tidak terlihat. Ia membuka mata, dan dirinya sudah berada di bawah kanopi hutan yang lain. Pohon-pohon di sekitarnya menjulang tinggi, kulit batangnya berkilat basah, udara di sana wangi dengan aroma tanah dan getah yang belum pernah ia cium sepekat itu. Cahaya bulan menetes, memantul di bebatuan, membuat bayangan yang bergerak meski angin tak kencang. Di antara suara alam, ada suara lain yang tumbuh seperti nyala lampu, bening, merdu, dan pasti. Jaka. Panggilan itu menyapu namanya seperti ombak kecil yang membasuh pasir. Ia menoleh. Dari antara kabut yang menyala lembut, seorang perempuan berjalan mendekat. Rambutnya hitam panjang, jatuh seperti aliran sungai di malam hari. Kulitnya sebening pualam yang menerima cahaya. Kainnya berwarna emas pucat, bermotif belang harimau yang berkilat halus seperti sisik cahaya. Tatapannya teduh, namun ada kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh pandang manusia. Setiap langkahnya tidak menimbulkan bunyi pada tanah, namun meninggalkan getar yang menenangkan. Engkau telah merawat darah dagingku. Suaranya tidak menembus telinga, melainkan langsung jatuh di dada. Engkau telah mengembalikannya menjadi milik hutan kepada hutan. Kebaikanmu dicatat oleh akar dan batu, oleh angin dan sungai. Jaka ingin bersuara, tetapi kata-kata yang ia susun di lidah selalu jatuh sebagai rasa, bukan bunyi. Ia mengangguk, matanya berkabut oleh campuran takut dan takjub. Perempuan itu tersenyum, dan seketika sekeliling mereka berubah. Pepohonan menjauh seperti ditarik tangan raksasa yang lembut. Di hadapan Jaka, menganga sebuah mulut gua. Dindingnya bertabur kristal, memantulkan cahaya bulan, menciptakan tirai yang berkilau. Udara di mulut gua itu dingin dan harum, seperti habis diguyur hujan yang suci. Masuklah, Jaka. Ini tempat di mana hutan menyimpan ingatan. Tempat di mana janji diletakkan agar tidak dilupakan. Perempuan itu melangkah duluan, dan Jaka mengikutinya. Langkah mereka tidak menimbulkan gema, tetapi api kecil di dalam gua berkedip, menyambut seperti mata yang senang. Di tengah ruangan batu yang luas,
berdiri sebuah altar singkat, rata permukaannya, dingin dan berat. Di atas altar itu, berbaring benda kecil yang berkilau seperti ada sinar yang lahir dari dalamnya sendiri. Jaka menahan napas. Itu adalah taring. Bentuknya ramping, licin, ujungnya tajam namun tidak kejam. Warna gadingnya diselingi garis halus kuning keemasan, seperti bekas sinar matahari yang membekas selamanya. Perempuan itu menatap taring itu lama, kemudian menoleh pada Jaka. Ini adalah taring pusaka. Ia tidak mengubah takdirmu. Ia hanya menyingkap selubung yang menutupi dirimu. Kekuatan yang ada di dalamnya adalah cermin. Jika hatimu bening, ia memantulkan terang. Jika hatimu keruh, ia memantulkan kelam. Selama engkau memegangnya, keberuntungan akan mengikutimu, daya tarik akan tinggal di bahumu, dan rezeki akan mendekat seperti burung yang jinak. Tetapi ingat, Jaka, setiap pemberian mengandung hisab. Setiap kemudahan membawa ujian. Jangan biarkan keserakahan menuntun langkahmu. Jangan biarkan keangkuhan menjadi pakaianmu. Gunakanlah untuk kebaikan. Gunakanlah untuk menjaga, bukan merampas. Jaka mendengar setiap kata seakan tetes air yang jatuh ke tanah kering. Dahaga yang ia tidak tahu sedang hidup dalam dirinya tiba-tiba menemukan jawaban. Ia memandang taring itu, lalu memandang kembali mata perempuan yang teduh namun tegas. Siapapun dia, Jaka mengerti satu hal. Hutan sedang berbicara melalui dirinya. Ratu, penjaga, saksi, sekaligus hakim yang lembut. Ia merunduk, menangkupkan kedua tangan, menerima taring itu dengan gemetar. Begitu ujung dinginnya menyentuh kulit, hangat menjalar dari telapak hingga ke dada, lalu naik ke kepala seperti cahaya yang mencari jendela. Di dalam cahaya itu, Jaka melihat kilasan yang tidak pernah ia minta. Dirinya berdiri di ladang yang lebih luas. Rumahnya tidak lagi bocor. Ibunya tersenyum dengan wajah yang lebih tenang. Tandan buah sawit yang berat jatuh ke tanah dengan mudah. Orang-orang menoleh ketika ia lewat, bukan dengan hina, melainkan rasa hormat yang baru. Ayu berdiri di pinggir pasar, tertawa lirih, matanya menunggu. Semua itu bagai harapan yang tiba-tiba punya bentuk. Jaka menghela. Ia ingin percaya, namun ia takut. Ia tahu setiap keindahan memiliki sisi yang tidak selalu tampak dari depan. Perempuan itu mendekat setapak. Pandangnya menusuk sekaligus memeluk. Jaka, kebaikan yang kau lakukan bukan karena kau mengharapkan balasan. Kebaikanmu lahir dari kepedihan yang kau kenal, dari lapar yang tidak membuatmu mencuri, dari takut yang tidak membuatmu berkhianat. Ambillah. Jadikan ini titipan. Kelak, ketika waktunya tiba, kau harus memilih antara mengikat atau melepaskan. Ingatlah, tidak ada benda yang lebih kuat daripada hati yang jujur. Angin melintas di dalam gua, padahal tidak ada pintu lain selain mulut di belakang mereka. Api kecil berkedip, menerangkan wajah perempuan itu yang kini tampak lebih jauh, seolah ditarik kembali oleh jarak yang tidak tunduk pada langkah. Jaka ingin bertanya banyak hal. Apa arti memilih? Apa harga dari titipan? Namun bibirnya berat, dan dunia yang bersinar pelan-pelan menutup seperti kelopak mata yang mengantuk. Ia terbangun dengan kaget. Balai-balai bambu di bawah punggungnya berderit. Malam belum habis, tetapi larutnya telah menyalakan dingin yang menusuk. Lampu minyak padam. Di luar, jangkrik masih setia menjaga. Jaka duduk, memegang dadanya yang berdegup cepat. Ia menatap telapak tangan. Hampa. Hanya garis-garis yang biasa. Tak ada taring.
Tidak ada sinar. Tidak ada bukti kecuali sisa hangat yang merayap di nadi. Ia bangkit, melangkah ke dapur, meneguk air. Lidahnya terasa logam, seperti habis menyebut rahasia. Kembali ia duduk di ambang pintu, memandang malam. Mimpi itu terasa terlalu nyata untuk dilupakan. Terlalu tegas untuk dianggap bunga yang tumbuh sendiri. Ia menutup mata, menyebut Allah pelan, memohon petunjuk. Di sela doa, ia mendengar sesuatu yang lain. Bukan suara. Lebih seperti panggilan yang datang dari arah hutan, halus, namun konsisten, seperti bisikan air yang memanggil orang yang haus. Subuh datang sebagai garis tipis. Jaka menyalakan api, menanak nasi, menyiapkan minum untuk ibunya. Sambil menunggu, ia menyiapkan bekal kecil. Sebuah pisau yang tumpul tapi berguna. Sepotong kain. Seikat korek api. Ia berpamitan pada ibunya dengan hormat, tidak bercerita tentang mimpi agar hati perempuan tua itu tidak resah. Ia berkata akan mencari kayu kering di tepi hutan, dan kembali sebelum matahari naik tinggi. Pandang ibunya dalam, paham bahwa ada sesuatu di mata anaknya yang tidak biasanya. Namun ia hanya mengangguk, menaruh doa di kepala Jaka dengan sentuhan tangan yang ringkih. Jalan setapak menyambut dengan lumpur tipis. Embun menggigit betis. Kabut menggulung rendah, membiarkan sinar matahari meraba pelan dari sela-sela pelepah. Jaka berjalan mengikuti naluri yang tak bisa ia jelaskan. Setiap percabangan, kakinya memilih arah seolah diingatkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ia melewati batu besar yang tampak seperti punggung kerbau tua. Ia melewati batang tumbang yang dilapisi lumut. Ia melewati sungai kecil yang bunyinya menyerupai tawa anak-anak yang berlari. Setiap langkah terasa benar, meski ia tidak tahu mengapa. Hutan menebal. Cahaya surut. Udara lebih basah, lebih dingin, dan lebih wangi. Di depan, belukar tampak menutup jalan, namun ketika ia mendekat, ranting-ranting yang saling kait itu membuka diri dengan sendirinya, memberi celah pas untuk satu orang lewat. Jaka berhenti. Di sana, di balik belukar yang baru saja menyingkir, mulut sebuah gua menganga. Sama persis seperti di dalam mimpi. Dindingnya berkilau halus meski matahari belum benar-benar menang. Udara yang keluar dari kepalanya dingin dan suci. Jaka menelan ludah, menegakkan punggung, dan melangkah masuk. Langkah pertama membuat telinganya menangkap denging yang sangat lembut, seperti suara kristal yang saling bersentuhan. Langkah kedua mengisi hidungnya dengan wangi batu basah. Langkah ketiga menenangkan detak jantungnya. Ia menyalakan api kecil dari korek, menyalakan obor sederhana. Cahaya kuning menari menempel pada dinding gua. Semakin ia melangkah dalam, semakin terang kilau kristal yang tertanam di batu. Ruangan yang luas menyambutnya tanpa gema. Di tengahnya, berdiri tepat sebuah altar, batu yang sama, tegap di tempat yang sama. Dan di atasnya, benda kecil berkilau yang sama. Jaka berhenti 3 jengkal dari altar. Ia memejam mata sebentar, menyebut Allah, memohon agar jika ini ujian, ia diberi hati yang tidak cepat congkak. Ia membuka mata. Taring pusaka itu tidak bergerak, namun auranya seperti bernapas. Jaka mengulurkan tangan. Kulitnya merinding bahkan sebelum menyentuh. Ketika ujung jarinya menyentuh gading yang dingin, hangat menyebar sekali lagi, lebih kuat daripada dalam mimpi. Ia menggenggam, dan ruangan helm tidak berguncang, tetapi hatinya bergeser, seperti pintu yang lama tertutup dan kini didorong dari dalam. Di permukaan taring, bayangan samar muncul, laksana kabut yang mengambil bentuk.
Wajah perempuan dari mimpi itu menatapnya, tidak berbicara, namun pesannya sampai jelas. Ingat, Jaka. Kekuatan ini adalah cermin. Kau memutuskan apa yang dipantulkan. Jangan memaksa sungai mengalir ke atas. Jangan menukar cahaya dengan kilau. Jaga. Bukan menguasai. Rawat. Bukan merampas. Jaka mengangguk pelan, menahan napas yang berat. Ia memasukkan taring itu ke dalam saku kain yang menempel di dadanya. Obor kecil di tangan kirinya berkedip, seolah lega karena melihat keputusan yang diambil. Ia berbalik, melangkah keluar. Cahaya luar merayapi lantai batu, menjemputnya kembali ke dunia yang menunggu dengan cara yang tidak ia duga. Di ambang mulut gua, ia berhenti sejenak, menoleh sekali lagi ke dalam. Hening yang tinggal di sana bukan hampa. Hening itu penuh, seperti janji yang belum ditepati, seperti doa yang menunggu waktu untuk menjadi nyata. Di luar, hutan menghembuskan napas panjang. Daun-daun bergerak pelan, suara sungai menjadi lebih jelas. Jaka melangkah menuruni tanah yang miring. Di kejauhan, matahari akhirnya menembus pelepah dan jatuh ke tanah dalam potongan-potongan emas. Jalan pulang terbentang, dan setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan, lebih pasti, seakan tanah sendiri mendorong dari bawah. Ia belum tahu bagaimana taring itu akan mengubah hari-harinya. Ia hanya merasakan sesuatu yang tenang menempati dadanya, berdampingan dengan rasa gentar yang sehat. Di balik semua itu, ada bisik kecil yang terus menyalakan rasa penasaran. Sebuah undangan yang belum selesai dibacakan. Sebuah takdir yang baru saja membuka pintu pertama. Langkah Jaka terasa berbeda sejak meninggalkan gua itu. Matahari yang biasanya menyilaukan kini terasa hangat dan menenangkan. Angin membawa aroma tanah yang lebih segar, dan tubuhnya, entah mengapa, terasa ringan seakan beban lama terangkat dari bahu. Taring pusaka yang tersimpan di saku kain dekat dadanya memancarkan kehangatan halus, seperti detak jantung yang menyatu dengan miliknya. Setibanya di rumah, ibunya yang sedang duduk di beranda menatapnya dengan pandangan heran. "Kau dari mana, Jaka?" tanyanya lirih. Jaka tersenyum tipis, menunduk, lalu menjawab singkat bahwa ia mencari kayu kering di hutan. Ia tidak menceritakan tentang gua atau taring pusaka itu, takut ibunya cemas atau malah menganggapnya hayalan. Namun tatapan sang ibu seakan membaca ada sesuatu yang berbeda dari anaknya, meski ia memilih untuk diam. Hari itu, Jaka kembali ke pekerjaannya di kebun kelapa sawit. Sejak subuh, ia sudah mengayunkan sabitnya. Tangan yang biasanya cepat pegal kini bergerak gesit dan kuat. Ia mampu memanen tandan sawit 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya tanpa rasa lelah. Rekan-rekannya di kebun mulai memperhatikan, beberapa bahkan berbisik-bisik di antara pohon. "Heran aku, Jaka itu biasanya lambat, sekarang seperti ada tenaga kuda," gumam seorang pekerja di kejauhan. "Bukan cuma cepat, hasil panennya juga rapi, tak ada tandan yang cacat," sahut yang lain sambil menggeleng. Mandor kebun yang terkenal pelit pujian, hari itu menepuk bahu Jaka dan berkata, "Bagus kerjamu. Kalau begini terus, kau akan kupercayakan pekerjaan yang lebih besar." Kata-kata itu membuat dada Jaka hangat, seperti ada bara kecil yang menyala dari dalam. Malamnya, saat semua tertidur, Jaka duduk sendirian di beranda. Bulan setengah menggantung di langit, dan taring pusaka itu ia genggam erat. Hangatnya merayap, membuat pikirannya dipenuhi kilasan-kilasan aneh. Rumah yang lebih besar, ibunya duduk santai di kursi kayu baru, dan Ayu, gadis yang selalu hadir dalam mimpinya, tersenyum lembut padanya. Kilasan itu begitu jelas, seakan bukan sekadar harapan, tetapi janji masa depan.
Hari demi hari, perubahan Jaka semakin nyata. Ia menjadi pusat perhatian di kebun. Pekerjaannya tak pernah tertunda, hasilnya melimpah, dan mandor memberinya upah lebih besar. Dengan uang tambahan itu, ia mulai memperbaiki rumah panggungnya, mengganti atap seng yang bocor, memperkuat tiang-tiang yang keropos, dan menambah bilik baru agar ibunya lebih nyaman. Perubahan ini tak hanya membuatnya dihormati di kebun, tapi juga di desa. Orang-orang mulai menyapanya lebih ramah, beberapa perempuan bahkan berusaha memulai obrolan dengannya di pasar. Namun, di tengah semua perhatian itu, Jaka hanya terpikir satu nama, Ayu. Ayu adalah putri seorang petani yang tinggal tak jauh dari rumah Jaka. Kecantikannya sederhana, namun tatapan matanya selalu membuat dada Jaka bergetar. Dulu, ia hanya berani melihat dari jauh, tak pernah cukup percaya diri untuk berbicara. Namun kini, entah karena dorongan dari dalam atau kehangatan taring pusaka itu, ia memberanikan diri untuk mendekatinya. Suatu sore, Jaka sengaja membantu ayah Ayu yang sedang kesulitan mengangkat karung hasil panen. Ayu yang melihat itu tersenyum, dan senyum itu cukup untuk membuat Jaka merasa seluruh lelahnya terbayar. Hari-hari berikutnya, mereka mulai berbincang. Obrolan sederhana tentang cuaca, hasil kebun, atau kabar desa, perlahan berubah menjadi percakapan yang lebih hangat dan akrab. Bulan berganti, hubungan mereka semakin dekat. Hingga suatu hari, Jaka memberanikan diri melamar Ayu. Dengan hati yang berdebar, ia datang bersama ibunya, membawa niat yang tulus. Lamaran itu diterima. Desa pun ramai membicarakan kabar itu, kagum melihat Jaka yang dulunya hanyalah petani miskin kini mampu melamar gadis pujaan dengan penuh keyakinan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun hangat. Di pelaminan bambu yang dihias janur kuning, Jaka menggenggam tangan Ayu dengan mantap, merasa dunia ini kini miliknya. Taring pusaka itu ia simpan di saku bajunya selama acara, seakan menjadi saksi kebahagiaannya. Namun, kehidupan tidak selalu berhenti pada titik indah. Setelah menikah, Jaka semakin dihormati, bahkan diangkat menjadi pengawas kebun oleh mandor. Penghasilannya berlipat ganda, dan rumahnya kini menjadi salah satu yang terbaik di desa. Tapi di balik keberhasilan itu, mulai muncul tatapan iri dari beberapa orang, termasuk Raka, teman lamanya di kebun. Raka, yang dulu sering bekerja bersama Jaka, kini merasa tersaingi. Ia sering melempar komentar sinis dan mengajak Jaka berdebat. Hingga suatu hari, perselisihan mereka memuncak menjadi perkelahian di tengah kebun. Jaka yang memegang taring pusaka itu merasakan kekuatan aneh mengalir di tubuhnya. Pukulan Raka seolah tak berpengaruh, dan dengan sedikit dorongan, Jaka membuatnya jatuh tersungkur. Raka terpaksa mundur dengan wajah kesal. Kejadian itu membuat nama Jaka semakin disegani, tetapi juga semakin banyak yang diam-diam memusuhinya. Tidak hanya laki-laki, banyak perempuan di desa mulai memperhatikannya, bahkan beberapa terang-terangan menunjukkan ketertarikan. Awalnya, Jaka berusaha mengabaikan semua itu. Ia setia pada Ayu. Namun, godaan datang dari arah yang tak ia duga. Seorang perempuan cantik dari desa sebelah, bernama Rani, mulai sering datang ke kebun dengan alasan menjual hasil panen. Tatapannya selalu mencari Jaka, dan senyumnya mengandung sesuatu yang sulit diabaikan. Jaka mulai tergoda. Setiap kali ia melihat Rani, taring pusaka itu terasa lebih hangat di saku, seolah mendorongnya untuk menguji sejauh mana pengaruhnya. Ia mulai berbicara lebih sering dengan Rani, membiarkan dirinya terperangkap dalam percakapan yang membuatnya lupa waktu. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka berkembang cepat. Hingga akhirnya, Jaka mengambil keputusan yang akan menjadi awal dari kehancurannya,
ia meminang Rani untuk menjadi istri keduanya. Di hari itu, taring pusaka di sakunya berdenyut hangat, namun entah mengapa, kali ini hangatnya terasa berbeda, seperti bara kecil yang menyimpan api besar di dalamnya, menunggu saat untuk membakar. Sejak Rani resmi menjadi istri keduanya, rumah Jaka yang dulu damai kini dipenuhi udara tegang yang tak pernah benar-benar reda. Ayu, istri pertamanya, berusaha menahan amarah di depan orang lain, tetapi di dalam hati, luka itu terasa mengoyak hingga ke akar. Senyum yang dulu sering menghiasi wajahnya kini jarang terlihat. Ia menjadi pendiam, gerak-geriknya kaku, dan tatapannya kadang kosong menatap lantai, seakan mencari jawaban yang tenggelam di dasar hatinya. Jaka sendiri tidak banyak memedulikan perubahan itu. Taring pusaka di saku bajunya seakan membuatnya merasa tak terkalahkan. Ia mulai percaya bahwa apapun yang diinginkannya akan selalu menjadi miliknya. Bahkan, ketika tetangga mulai berbisik-bisik soal keberaniannya mengambil 2 istri, Jaka hanya tersenyum puas. Ia merasa semua itu adalah tanda keberhasilannya, tanda bahwa ia kini berada di atas mereka. Namun, Ayu diam-diam mengamati. Ia memperhatikan bahwa sejak taring pusaka itu ada, kehidupan Jaka berubah terlalu cepat, terlalu drastis, dan terlalu ganjil. Ia juga melihat bagaimana Jaka selalu menjaga benda itu, entah disimpan di saku kain di dada atau digantung di lehernya saat tidur. Taring itu tidak pernah jauh dari tubuhnya, seolah napasnya sendiri bergantung padanya. Suatu malam, ketika bulan hampir penuh dan angin bertiup lembut di luar, Ayu duduk sendirian di sudut bilik. Ia memejamkan mata, mengingat hari-hari sebelum Jaka memiliki benda itu. Saat itu Jaka memang miskin, tetapi hatinya bersih, ucapannya lembut, dan matanya penuh kasih. Kini, yang tersisa hanyalah bayangan dari pria yang dulu ia cintai. Dalam hatinya, Ayu yakin taring itu bukan sekadar jimat. Benda itu membawa pengaruh yang menggerogoti hati suaminya. Hari-hari berikutnya, Ayu mulai merencanakan sesuatu. Ia menunggu waktu yang tepat, saat Jaka lengah. Rencana itu ia simpan rapat-rapat, bahkan dari ibunya sendiri. Ia tahu, jika ia gagal, kemarahan Jaka akan seperti badai yang tak bisa ia hentikan. Kesempatan itu datang pada malam yang tenang. Jaka baru pulang dari kebun, lelah, dan setelah makan malam bersama kedua istrinya, ia langsung terlelap di bilik. Dengkurannya terdengar pelan, tanda ia tidur sangat nyenyak. Ayu menunggu sampai napas itu menjadi teratur, lalu dengan hati-hati ia bangkit dari tikar. Langkahnya ringan seperti bayangan, tangannya gemetar namun matanya penuh tekad. Di gantungan baju dekat tempat tidur, tergantung kemeja lusuh yang biasa Jaka pakai. Ayu merogoh sakunya pelan-pelan, dan di sanalah ia merasakan ujung dingin taring pusaka itu. Sentuhannya membuat bulu kuduknya meremang. Ada hawa aneh yang mengalir dari benda itu ke telapak tangannya, seperti hembusan napas asing yang menelusup ke kulit. Ayu menggenggam taring itu erat, menahan desakan rasa takut. Ia tahu, jika ia ragu, langkah ini tak akan pernah bisa ia ulang. Tanpa suara, ia melangkah keluar rumah, melewati teras yang dingin, menembus malam yang hanya diterangi cahaya bulan. Tujuannya adalah rawa kecil di tepi desa, tempat air berwarna gelap memantulkan cahaya seperti kaca retak. Rawa itu terkenal angker, tapi Ayu tak peduli. Baginya, ini satu-satunya jalan untuk mengembalikan Jaka yang dulu ia kenal. Di tepi rawa, Ayu berhenti. Air tenang itu tampak menatapnya balik, seolah menunggu. Ia menatap taring itu untuk terakhir kalinya. Di permukaannya, ia merasa melihat bayangan matanya sendiri, letih, terluka, namun penuh harapan. Dengan tarikan napas panjang,
ia melempar taring itu jauh ke tengah rawa. Air memercik pelan, riaknya meluas lalu lenyap di telang gelap. Hening. Angin berhenti. Malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ayu berdiri beberapa saat, memastikan tak ada jejak benda itu yang tersisa, lalu ia kembali ke rumah. Pagi harinya, Jaka terbangun dengan perasaan aneh. Dadanya seperti kosong, dan tanpa sadar tangannya merogoh saku. Tidak ada taring itu. Panik langsung menyambar pikirannya. Ia mencari di setiap sudut rumah, membalik tikar, menggeledah gantungan baju. Wajahnya memerah, napasnya memburu. Ayu, yang sedang menyiapkan air di dapur, hanya melirik sekilas. "Kau kehilangan sesuatu?" tanyanya dengan nada datar. "Taringku." "Kau tahu di mana taring itu?" bentak Jaka, suaranya tajam seperti bilah pisau. Ayu menatapnya, matanya tak lagi penuh takut. "Aku membuangnya," jawabnya singkat, suaranya tegas namun bergetar. Jaka membeku sejenak, tak percaya pada telinganya. Lalu amarahnya meledak. "Kau berani?" Suaranya menggelegar, membuat Rani yang berada di bilik lain keluar dengan wajah kebingungan. Tapi Ayu tidak bergeming. Dalam hatinya, ia siap menerima apapun yang terjadi, asal kutukan benda itu hilang dari hidup mereka. Namun, Jaka tak tahu, keputusan Ayu malam itu akan menjadi awal dari runtuhnya segalanya. Sejak taring itu hilang, perubahan mulai terjadi, bukan lagi perubahan yang membawa rezeki, melainkan badai yang meruntuhkan semua yang ia miliki, satu persatu. Pagi yang biasanya menyambut Jaka dengan semangat dan kejernihan, kini menyambutnya dengan sunyi yang berat. Setelah kemarahan semalam, ia bangkit dari tidurnya dengan wajah kusut dan hati yang masih bergemuruh. Seperti biasanya, ia langsung meraba saku bajunya, kosong. Ia masih berharap benda itu terselip, tersembunyi entah di mana. Tapi tidak. Taring pusaka itu benar-benar hilang, dan Ayu telah mengaku membuangnya ke rawa. Awalnya, Jaka mencoba menyangkal. Ia bekerja seperti biasa di kebun, mengayunkan sabit, menuruni parit, memanggul tandan sawit. Tapi tak seperti sebelumnya, hari itu semuanya terasa lebih berat. Tubuhnya yang dulu kuat dan ringan, kini cepat letih. Urat lengannya terasa seperti ditarik paksa. Nafasnya memburu, keringatnya deras, padahal matahari belum tinggi. Tugas-tugas yang biasanya ia selesaikan dalam hitungan jam kini tertunda. Ia menjadi mudah marah, membentak rekan kerja, bahkan memaki mandor yang menegur hasil panennya yang tidak rapi. Sorot mata Jaka yang dulunya disegani, kini berubah menjadi sorotan penuh kekecewaan. Dulu dia ramah, bisik salah satu pekerja. Sekarang seperti kerbau luka, balas yang lain, sambil menggeleng prihatin. Mandor yang dulunya percaya, mulai mempertimbangkan ulang kepercayaan itu. Tak butuh waktu lama, Jaka dicopot dari posisi pengawas, dikembalikan menjadi buruh biasa. Ia menerima kabar itu dengan wajah merah padam, namun tak bisa membantah. Pulang ke rumah, suasana lebih sunyi. Ayu tak lagi banyak bicara, Rani mulai menunjukkan gelagat tak betah. Dulu, ia selalu menyambut Jaka dengan senyum manis dan pelukan lembut. Kini, ia lebih banyak duduk termenung di beranda, memandangi jalan desa dengan sorot mata kosong. Hari-hari berikutnya, keganjilan demi keganjilan terjadi. Sawit yang dipanen Jaka cepat busuk. Ayam peliharaannya mati satu persatu. Padi yang ia tanam untuk musim depan layu padahal belum sempat tumbuh tinggi. Jaka mulai merasa dunia berbalik arah. Segalanya terasa tak adil, seperti ada tangan tak terlihat yang mencabut keberuntungan dari bawah kakinya. Rani, yang semula memujanya,
mulai menunjukkan wajah sebenarnya. Ia mengeluh tentang rumah yang terlalu sempit, makanan yang tak lagi enak, dan Jaka yang kini tak sehebat dulu. Dulu kau perkasa. Sekarang, bahkan membawa air pun kau mengeluh, bentak Rani satu malam. Jaka hanya diam, duduk memeluk lutut di sudut rumah. Ia tahu, sesuatu dalam dirinya mulai hancur. Tapi ia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Kabar buruk lainnya datang tiba-tiba. Ibunya jatuh sakit. Perempuan renta itu mulai sering batuk berdarah, tubuhnya melemah, dan napasnya menjadi pendek. Jaka yang tak lagi memiliki pendapatan tetap mulai kebingungan mencari uang untuk membeli obat. Ayu diam-diam menjual sebagian perhiasannya untuk membeli ramuan, namun tetap tak cukup. Suatu malam, ibu Jaka memanggil anaknya ke bilik. Wajahnya pucat, matanya tenggelam, tapi senyumnya masih lembut. Ia menggenggam tangan Jaka dan berbisik, "Nak, jangan kejar dunia sampai lupa pada Allah. Kalau hidupmu terasa jauh, mungkin karena hatimu menjauh." Keesokan harinya, ibunya meninggal dunia. Rumah Jaka yang selama ini penuh doa, kini hanya menyisakan dinding bambu yang dingin dan sunyi. Ia menangis di sudut rumah, menggenggam tanah dari pemakaman ibunya, meremasnya seolah bisa memeluk kenangan yang telah pergi. Setelah kepergian ibunya, Jaka sepenuhnya terpuruk. Tak ada lagi suara lembut yang menyapanya di pagi hari. Tak ada lagi tangan renta yang menepuk pundaknya saat pulang. Ia berjalan seperti hantu, tanpa arah, tanpa semangat. Rani yang melihat perubahan itu semakin menjauh. Ia mulai sering keluar rumah, kembali ke desa asalnya, dan pada suatu malam, tak kembali lagi. Jaka mendengar kabar bahwa Rani berselingkuh dengan seorang pemuda di desa lain. Hancur. Sekujur tubuh Jaka gemetar. Taring yang dulu memberinya segalanya, kini telah hilang, dan bersamanya hilang pula segala yang ia punya, kekuatan, kehormatan, cinta, bahkan keluarganya. Kini, orang-orang melihatnya berjalan sendirian di jalan desa, mata kosong, rambut kusut, pakaian compang-camping. Ia sering berbicara sendiri, menyebut-nyebut taringnya yang hilang, seakan benda itu satu-satunya yang bisa menyelamatkannya dari lubang gelap yang telah menelannya hidup-hidup. "Mana jimat pusakaku? Mana kekuatanku? Kembalikan, aku harus menemukannya lagi," begitu gumamnya berulang-ulang. Warga desa hanya menggeleng. Anak-anak takut mendekat. Beberapa orang bahkan menuduhnya kerasukan. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik kegilaannya, Jaka hanya seorang pria biasa yang pernah menyentuh takdir besar, namun kalah oleh kesombongan yang kecil. Di tepi rawa, tempat taring itu tenggelam dalam diam, riak air sesekali muncul, seperti bisikan dari masa lalu yang belum sepenuhnya reda. Dan Jaka, yang dulu berdiri gagah dengan kepala tegak, kini menjadi bayang-bayang dari dirinya sendiri, tertinggal di persimpangan antara kekuatan dan kehancuran. Langit desa tampak muram meski matahari bersinar. Seolah alam pun enggan bersikap jujur atas kehancuran yang sedang berlangsung. Jaka berjalan pelan di jalan setapak, mengenakan baju kusut dan sandal yang talinya sudah putus sebelah. Ia tak lagi bicara kepada siapapun, kecuali pada dirinya sendiri. Di tangannya, selalu ada sepotong ranting, kadang digunakan untuk mengaduk tanah, kadang hanya untuk menggambar sesuatu di debu, lingkaran, simbol, atau sekadar garis tak beraturan. "Di sini, dulu di sini aku menanam doa," bisiknya lirih sambil mencoret tanah. "Tapi, kenapa tak tumbuh? Kenapa semua berubah?" Anak-anak kecil yang melihatnya dari kejauhan akan segera bersembunyi di balik pohon atau pagar. Mereka menyebutnya orang gila penunggu rawa. Orang dewasa hanya menghela napas,
menganggap Jaka sebagai pelajaran hidup, bagaimana manusia bisa berubah dari pemimpin jadi pecundang hanya karena satu benda kecil dan kesombongan yang besar. Namun tak semua orang bisa mengabaikannya. Ayu, meskipun hatinya pernah dihancurkan, masih sering mengintip dari balik jendela rumahnya yang lama, rumah kecil yang dulu dibangun bersama Jaka. Ia melihat mantan suaminya berjalan dengan langkah limbung, kadang berhenti di dekat rawa, duduk berjam-jam menatap air yang tenang, seolah menunggu sesuatu muncul dari dalamnya. Kadang, saat malam datang dan langit dihiasi bintang, Ayu terbangun oleh suara Jaka memanggil-manggil di luar pagar. "Tolong, Ayu, tolong, aku harus menemukannya, aku harus." Tapi ia tak berani keluar. Ia hanya menangis dalam diam, menggigit bibir agar isakannya tak terdengar. Suatu malam, angin kencang bertiup dari arah hutan. Daun-daun berputar, dan udara membawa aroma basah yang aneh, seperti gabungan antara hujan dan bunga liar. Di tengah sunyi itu, Jaka kembali berdiri di tepi rawa. Di tangannya, bukan lagi ranting, tapi sebatang bambu kecil yang ia ukir dengan kukunya. "Aulah, jika ini ujian, angkatkan beban ini dariku, jika ini hukuman, tunjukkan jalan keluar," bisiknya dengan suara patah. Tiba-tiba, riak kecil muncul di permukaan air rawa. Jaka mundur satu langkah, matanya membelalak. Di antara kabut tipis, samar, muncul kilau kecil di tengah genangan. Matanya memburuk, tapi hatinya tahu, itu taring itu. Ia terjun ke dalam air tanpa pikir panjang. Air rawa yang dingin menyelimuti tubuhnya, menarik tubuh kurusnya ke dalam lumpur. Ia menyelam, menggapai dengan tangan yang gemetar. Tapi tak ada apa-apa. Saat ia muncul kembali ke permukaan, ia terbatuk-batuk, menggigil. Kilauan itu menghilang seperti fata morgana. Aku melihatnya, teriaknya, tertawa dengan mata basah. Tapi tak ada yang menjawab. Paginya, tubuh Jaka ditemukan oleh beberapa warga yang hendak mencari ikan. Ia tergeletak di pinggir rawa, seluruh tubuhnya dingin, bajunya basah dan tubuhnya penuh lumpur. Namun matanya terbuka, menatap langit, kosong. Ia masih hidup, tapi pikirannya tersesat entah kemana. Warga membawanya ke balai desa, mencoba membersihkannya, memberinya makanan. Tapi Jaka menolak semua itu. Ia hanya duduk diam, memeluk lutut, dan sesekali menggumam seperti anak kecil. "Aku akan menemukannya, aku akan jadi kuat lagi, semua akan kembali, semua akan tunduk padaku." Beberapa tokoh desa sepakat untuk membawanya ke pondok pesantren kecil di luar desa, agar ia bisa dirawat dan dibimbing. Namun Jaka menolak dengan keras. Ia memilih tinggal di rumah lamanya yang kini kosong, hanya beratapkan rumbia yang sebagian bolong, dan lantai bambu yang sudah keropos. Malam-malam panjang ia lewati dengan bergumam. Kadang ia tertawa, kadang ia menangis. Ia mengukir dinding dengan arang, menulis nama-nama, Ayu, Ibu, Rani, dan terakhir, Taring. Di tengah gelap, ia selalu memeluk baju lama tempat ia dulu menyimpan benda itu, seolah berharap Taring itu kembali dengan sendirinya. Warga desa lama-lama melupakan Jaka. Mereka menjalani hidup masing-masing. Kebun tetap berbuah, pasar tetap ramai, anak-anak tetap bermain. Hanya rawa itu yang tetap tenang, dan sesekali menyimpan riak kecil yang datang entah dari mana. Dan di rumah kecil di tepi rawa itu, duduk seorang pria tua, dengan rambut beruban acak-acakan, tubuh kurus, dan mata yang memandang jauh keluar jendela, menunggu sesuatu yang mungkin tak akan pernah kembali. Namun baginya, harapan tetap tinggal,
meski hanya dalam bentuk bayang-bayang samar yang terus bergema di telinga. Gunakanlah untuk menjaga, bukan untuk menguasai, gunakanlah untuk kebaikan, bukan untuk keserakahan. Kalimat itu tak pernah pergi. Ia tinggal, selamanya, di kepala Jaka yang sudah tidak tahu lagi, mana dunia nyata, mana yang tinggal dalam mimpi. Malam merayap pelan di atas desa yang mulai lengang. Udara menebal dengan embun, dan angin bergerak malas menyapu atap-atap rumah yang redup cahayanya. Tapi di satu sudut sunyi, rumah reot di tepi rawa, yang dulu pernah jadi tempat penuh cinta dan harapan, masih menyala dengan pelita redup. Di dalamnya, Jaka duduk membungkuk, menatap lantai tanah yang sudah bercampur dengan debu dan daun kering. Tubuhnya makin kurus, matanya cekung, namun sorotnya masih menyimpan nyala yang tak padam-padam, nyala obsesi. Di depannya, tergambar sebuah lingkaran yang ia gores dengan arang. Di dalamnya tertulis kata taring berulang kali, menyatu dengan coretan tak jelas. Jemarinya kotor, kukunya hitam, dan keningnya berkeringat meski udara dingin menusuk. Ia membisikkan kata-kata aneh, bukan dalam bahasa sehari-hari, melainkan doa yang tercampur dengan keluhan dan amarah. Jika memang itu milikku, kembalikan, aku siap menerima harga, asal semua kembali seperti dulu. Ia menunduk lebih dalam, keningnya menempel tanah. Tak lama kemudian, ia tertidur di posisi itu, seperti tubuh yang menyerah, namun jiwa yang masih menggenggam erat sesuatu yang tak terlihat. Dan malam itu, mimpi kembali datang. Tapi berbeda dari sebelumnya. Jaka mendapati dirinya berdiri di tengah rawa, namun airnya kini kering. Dasar rawa berubah menjadi lantai kaca hitam, dan langit di atasnya merah seperti bara. Dari kejauhan, suara lolongan harimau terdengar panjang, menggema, lalu menghilang. Di tengah ruang aneh itu, berdiri sosok wanita. Tapi bukan lagi ratu harimau dengan senyum lembut dan sorot hangat. Kini matanya dingin. Gaunnya bukan lagi emas, melainkan hitam pekat, dengan motif belang samar yang tampak menyala. Wajahnya masih cantik, tapi keteduhan di matanya telah hilang. Ia menatap Jaka seperti menatap seorang tamu yang datang tanpa diundang. Engkau telah memutus ikatan, ucapnya pelan, namun suaranya bergema seperti petir yang diseret rantai. Jaka menatapnya, tubuhnya gemetar. Aku tidak, itu bukan aku. Ayu yang membuangnya, aku tak ingin kehilangan kekuatan itu. Ratu harimau melangkah satu langkah mendekat. Setiap injakannya membuat lantai kaca retak perlahan. Engkau tidak kehilangan karena dibuang, engkau kehilangan karena hatimu tak lagi layak. Jaka tertunduk. Tapi aku ingin memperbaikinya, aku ingin menebusnya, aku ingin hidupku kembali seperti semula. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan bukan barang yang bisa diminta berkali-kali. Namun, ada cara lain. Mata Jaka membelalak. Cara lain. Ratu harimau mengangkat tangan, dan dari telapak tangannya muncul taring pusaka itu, bersinar redup, seperti nyala lilin yang hampir padam. Jika engkau benar-benar ingin kekuatan itu kembali, maka engkau harus menggantinya dengan sesuatu yang sepadan. Jaka melangkah maju dengan tergesa, namun ketika tangannya hendak menyentuh taring itu, benda tersebut menghilang dan tubuhnya terlempar ke belakang. Ia jatuh di lantai kaca yang langsung pecah, dan ia tenggelam, jatuh ke dalam kegelapan yang begitu pekat hingga ia tak bisa membedakan arah. Suara ratu harimau menggema dari segala arah. Seseorang yang kehilangan kendali atas hati, tidak akan pernah bisa mengendalikan kekuatan. Jaka terbangun dengan tubuh penuh keringat, dadanya naik turun cepat seperti habis berlari jauh. Pelita di sudut rumah masih menyala,
namun nyaris padam. Rumah itu hening. Angin dari celah dinding meniupkan debu halus ke wajahnya. Ia terdiam beberapa saat, lalu perlahan bangkit, melangkah keluar rumah tanpa alas kaki. Ia berjalan menuju rawa, seperti orang yang kerasukan. Langkahnya lurus, matanya kosong. Di tangan kanannya tergenggam erat sesuatu, potongan bambu yang telah ia ukir selama berhari-hari. Di ujungnya, ia sematkan rambutnya sendiri, simpul aneh yang ia percaya sebagai pengikat antara dunia nyata dan dunia gaib. Di tepi rawa, ia berhenti. Angin di sana lebih kencang, dan suara-suara samar seperti bisikan mulai terdengar. Jaka duduk bersila, menghadap ke air, dan mulai membaca mantra yang ia pelajari dari potongan ingatan dan mimpi-mimpi sebelumnya. Dengan nama Mu yang agung, wahai yang menjaga rimba, wahai ratu yang memegang taring kekuasaan, kembalikan padaku cahaya itu meski harus kutukar dengan darahku atau hidupku. Air rawa tiba-tiba bergolak pelan. Riak halus menjalar dari tengah, membentuk lingkaran yang terus membesar. Mata Jaka membelalak. Ia berdiri, mendekat ke bibir rawa, lututnya gemetar. Ia melihat bayangan samar di bawah permukaan air. Bayangan seekor harimau, dan sesuatu yang mengilap di antara taringnya. Tangannya bergerak refleks, ingin menyentuh air itu, ingin menyelam, ingin merebut kembali semua yang pernah ia miliki. Tapi sebelum sempat melakukan apapun, suara langkah terdengar di belakangnya. Langkah ringan, pelan, tapi sangat jelas. Jaka menoleh perlahan. Dan di sana, berdiri Ayu. Wajahnya tenang, pakaiannya lusuh, namun matanya jernih seperti dahulu. Ia menatap Jaka bukan dengan kebencian, bukan pula dengan belas kasihan. Tapi dengan ketegasan yang membuat malam di sekitar mereka tiba-tiba seperti berhenti bernafas. "Apa yang kau cari, Jaka?" tanyanya pelan. Jaka membisu. Tangannya masih gemetar, tubuhnya setengah membungkuk, dan matanya basah. "Apakah semua itu belum cukup?" lanjut Ayu. "Apakah kehilangan belum juga menyadarkanmu?" Air di rawa mulai kembali tenang. Riak pelan itu lenyap seperti tak pernah ada. Dan bayangan harimau di dalamnya menghilang. Jaka terjatuh berlutut. Tangannya mencengkeram tanah. Matanya tertutup. Dadanya bergemuruh. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi yang keluar hanyalah tangis. Tangis seorang pria yang kalah, bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Ayu mendekat perlahan. Ia tidak menyentuh Jaka. Ia hanya berdiri di sampingnya, menatap rawa yang tak lagi berkata apa-apa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Jaka tidak memanggil-manggil nama taring itu lagi. Ia hanya menangis. Dan dari langit, angin berhembus lembut, seperti tanda bahwa sesuatu sedang berubah. Namun belum selesai. Belum berakhir. Masih ada jejak yang harus diluruskan. Masih ada luka yang belum sembuh. Dan rawa belum benar-benar diam. Pagi hari menyambut desa dengan cahaya pucat dan udara lembab. Kabut belum sepenuhnya terangkat dari tanah ketika suara kokok ayam terdengar lemah dari kejauhan. Tapi tidak ada yang secerah biasanya. Langit tampak seperti lembaran kain kusam, tanpa biru, tanpa harapan. Jaka duduk di depan rumah reotnya, punggung membungkuk, mata menatap kosong ke kejauhan. Rambutnya mulai memutih di beberapa bagian, dan garis-garis wajahnya makin dalam, menua terlalu cepat akibat beban yang tak tertanggungkan. Malam sebelumnya, setelah pertemuan sunyi dengan Ayu di tepi rawa, tubuhnya seperti kehilangan tenaga, namun ada sesuatu yang berubah dalam dadanya,
seperti pintu kecil yang perlahan terbuka setelah sekian lama terkunci dari dalam. Ia belum mengerti sepenuhnya, tapi ia mulai sadar bahwa bukan taring pusaka yang menciptakan kebahagiaannya dahulu. Bukan pula kekuatan atau keberuntungan yang menentukan harga dirinya. Tapi ketulusan, kesederhanaan, dan iman yang pernah ia punya sebelum semuanya kabur ditelan kesombongan. Hari itu, Jaka tidak pergi ke kebun. Ia tidak keluar ke pasar. Ia hanya duduk, diam, mendengarkan. Menjelang siang, suara langkah datang menghampirinya. Bukan langkah yang ia kenal. Bukan Ayu. Bukan Rani. Tapi seseorang dari luar desa, seorang tua berjubah coklat lusuh, membawa tongkat kayu dan tas dari kulit kambing. Di lehernya tergantung tasbih besar, dan matanya bening tapi menusuk, seakan bisa membaca isi dada. Orang itu berhenti di depan pagar kecil rumah Jaka, lalu berkata tenang, "Aku mendengar bisikan dari hutan. Aku mencium aroma gangguan dari rawa. Maka aku datang." Jaka menoleh perlahan, tidak bertanya siapa dia. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah menunggu tamu asing itu selama bertahun-tahun. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Orang tua itu memperkenalkan diri sebagai Kiai Hamdan, seorang pengembara dari pondok terpencil yang sudah lama mengamati perubahan energi di daerah ini. Ia mengatakan bahwa taring pusaka yang pernah dimiliki Jaka bukan sekadar benda biasa. Ia bukan pemberian, melainkan warisan gaib yang memiliki akar panjang dengan penjaga rimba, dan ikatannya tidak pernah benar-benar putus. "Kau bukan hanya memegangnya, Jaka," ujar Kiai Hamdan sambil duduk bersila di teras bambu. "Kau telah mengikat dirimu dengannya. Dan ketika taring itu dibuang, sebagian jiwamu ikut tertanam di dasar rawa." Jaka menunduk. Suaranya gemetar saat bertanya, "Lalu, apakah itu artinya aku sudah rusak, tak bisa kembali?" Kiai Hamdan memejamkan mata sejenak. Tidak ada manusia yang benar-benar rusak. Tapi ada manusia yang terlalu lama membiarkan dirinya terikat oleh sesuatu yang bukan miliknya. Ia lalu mengeluarkan sehelai kain putih dari dalam tasnya, lalu menghamparkannya di lantai. Di atasnya, ia menaruh segenggam garam kasar, sebatang dupa, dan potongan kayu gaharu. Ia memulai doa pelan-pelan, dengan zikir yang menggema lembut di antara suara angin dan kicau burung yang mulai reda. Ayu yang melihat dari kejauhan, hanya bisa memeluk dadanya. Ia tak ingin mendekat, tak ingin mengganggu proses yang sedang berjalan. Tapi air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena harapan yang perlahan tumbuh kembali. Menjelang sore, Kiai Hamdan bangkit dan berkata, "Malam nanti, kita ke rawa. Kau harus mengakhiri sendiri ikatan itu. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untukmu." Dan malam pun datang. Langit gelap tanpa bintang. Rawa tampak tenang, tapi udara di sekitarnya berat seperti asap yang tidak terlihat. Kiai Hamdan berdiri di sisi kiri Jaka, menggenggam tasbihnya sambil terus berzikir. Di tangan Jaka, ada seikat rumput rawa yang baru dipetik, sebagai simbol bahwa ia datang bukan untuk menguasai, tapi untuk meminta maaf. Langkah demi langkah mereka susuri tepi rawa. Suara kodok tak terdengar. Angin pun seolah menahan napas. Ketika mereka sampai di titik di mana taring pusaka dulu dilemparkan, Jaka berhenti. Ia menutup mata. "Aku memanggilmu, bukan karena ingin menguasaimu, bukan karena tamak akan kekuatanmu, tapi karena aku ingin menebus kesalahan." Air rawa yang sebelumnya tenang, mulai beriak pelan. Seolah menyambut doa itu. "Aku pernah menyalahgunakan kekuatan yang bukan milikku. Aku telah menyakiti orang-orang yang mencintaiku.
aku telah menukar berkah dengan nafsu. Tapi malam ini, aku ingin melepaskan semuanya. Aku ingin menjadi manusia biasa yang hanya punya iman dan hati, bukan kekuatan dan kesombongan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Air rawa membentuk pusaran kecil, dan di tengahnya muncul cahaya samar, sangat kecil, nyaris tak terlihat, namun nyata. Dari dalam air itu, naiklah gelembung kecil yang meletup dengan suara lirih. Dan di tengahnya, muncul kembali taring pusaka itu. Tapi kali ini, tak lagi berkilau emas. Warnanya kusam, retak-retak halus menghiasi permukaannya. Seperti benda tua yang telah menjalani terlalu banyak perjalanan dan tak lagi punya sisa kekuatan. Jaka menatapnya. Tangannya terangkat pelan. Tapi Kiai Hamdan menahan lengannya. Jangan ambil. Jaka menoleh, bingung. Kau tidak perlu memilikinya lagi. Yang harus kau lakukan adalah menguburnya. Bukan di tanah, tapi di dalam dirimu. Maafkan dirimu dan lepaskan semuanya. Jaka menunduk. Ia berlutut, lalu menenggelamkan tangannya ke dalam air, menggenggam taring itu sekali lagi, lalu mengatupkan telapak tangannya dan melepaskannya kembali ke dasar rawa. Air itu diam, lalu menyerap taring itu ke dalam lumpur. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Hanya riak kecil yang kemudian hilang. Dan di detik itu, udara menjadi ringan. Dada Jaka terasa lapang. Matanya mulai basah, namun bukan karena kesedihan. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Malam itu, rawa akhirnya benar-benar diam. Tidak lagi menyimpan jejak, tidak lagi menuntut balas. Namun perjalanan Jaka belum berakhir. Karena setelah pengampunan, datanglah saat untuk membangun kembali. Dan bayang-bayang masih tertinggal di sudut-sudut yang belum tersentuh cahaya. Pagi kembali datang, namun kali ini berbeda. Cahaya mentari tidak lagi terasa muram seperti hari-hari sebelumnya. Burung-burung yang lama bungkam mulai kembali bernyanyi di dahan yang berembun. Udara pagi mengalir lembut, seakan alam pun menghembuskan napas lega setelah malam penuh perenungan dan pelepasan. Di rumah panggung yang dulu hanya dihuni oleh bayang-bayang dan ratapan, kini terlihat pergerakan yang perlahan hidup kembali. Ayu berdiri di depan pintu, menggantungkan kain bersih yang ia cuci sendiri. Wajahnya masih lelah, namun lebih teduh. Sejak malam itu, setelah taring pusaka dikembalikan ke dasar rawa, ia merasa ada kekuatan aneh yang terangkat dari langit rumah mereka. Sementara itu, di bawah rumah, Jaka tengah mencangkul tanah kecil di samping pondok, bekas kebun sayurnya yang sudah lama dibiarkan kering dan ditumbuhi semak. Tangan yang dulu menggenggam benda pusaka, kini menggenggam cangkul dengan mantap. Tanah itu keras, kering, dan berbau apek. Tapi Jaka tetap mencangkul, pelan, sabar, dan terus menanam. Ia tahu, ia sedang menanam sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar benih sayur. Ia sedang menanam cahaya baru dalam hidupnya yang pernah padam. Orang-orang desa, yang dulu menjauhi dan mencibir, kini mulai melihat Jaka dari jarak yang berbeda. Mereka tak lagi menatapnya dengan ketakutan, tapi dengan kehati-hatian. Ada yang masih ragu. Ada yang mulai simpati. Namun yang paling penting, tidak ada lagi yang menertawakannya. Beberapa hari kemudian, seorang tetua desa datang ke rumah Jaka. Lelaki tua itu membawa sekarung pupuk organik dan berkata, "Ini bukan untuk memintamu jadi hebat lagi, Jaka. Ini untuk membantumu jadi utuh kembali." Jaka menerima pemberian itu dengan tangan bergetar. Bukan karena berat,
tapi karena hatinya tak lagi terbiasa menerima kebaikan tanpa pamrih. Hari-hari bergulir. Sayur yang ditanam Jaka mulai tumbuh. Daun-daunnya hijau segar, dan batangnya kokoh meski tanah belum sepenuhnya subur. Ayu membantu menyiram tiap pagi. Sesekali mereka berbincang, pelan dan pendek. Tidak ada kata maaf yang diucapkan secara langsung. Tapi tatapan mereka, penuh pemahaman yang tidak bisa ditulis dalam kata. Malam hari, Jaka mulai rutin beribadah. Suaranya lirih, namun penuh harap. Ia menyebut nama Allah dengan mata yang basah, meminta ampun bukan karena takut, tapi karena rindu. Rindu pada dirinya sendiri yang dulu pernah jujur, pernah sederhana, dan pernah yakin bahwa rezeki datang bukan karena kekuatan, tapi karena izin dari Yang Maha Kuasa. Namun, tidak semua luka bisa sembuh dengan cepat. Di malam yang sunyi, ketika Ayu telah tertidur dan jangkrik bersahutan, Jaka duduk sendirian di beranda rumah. Tatapannya tertuju ke arah rawa, tempat di mana semuanya dimulai dan diakhiri. Ia tidak ingin kembali ke sana. Tapi kenangan tentang taring itu, tentang kekuatan yang pernah ia rasakan, sesekali masih muncul seperti bayangan di balik mata tertutup. Apakah aku benar-benar sudah bebas? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ataukah aku hanya menunda ujian berikutnya? Dan seolah menjawab, angin bertiup dari arah hutan. Dingin. Tajam. Membawa aroma tanah basah dan suara samar, suara geraman harimau yang jauh, sangat jauh, tapi nyata. Jaka berdiri, tubuhnya kaku. Telinganya menajam. Ia menatap gelap di ujung rawa. Tak ada apa-apa. Tapi hatinya tahu, ikatan itu memang telah dilepas. Tapi namanya telah terukir dalam ingatan rimba. Ia bukan siapa-siapa, tapi ia pernah menyentuh dunia yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Keesokan paginya, seekor burung putih bertengger di pagar rumah Jaka. Burung itu tidak pernah terlihat sebelumnya di desa mereka. Bulu-bulunya bersih, matanya jernih. Ia menatap Jaka lama, sebelum akhirnya terbang tinggi dan menghilang di balik awan. Pertanda, gumam Ayu saat melihat burung itu. Mungkin waktunya berubah tak lagi jauh. Hari itu, Jaka keluar rumah. Ia membawa hasil panen pertamanya ke pasar. Hanya seikat kangkung dan beberapa ikat bayam. Tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia menjual sesuatu yang ia tanam sendiri, tanpa bantuan kekuatan gaib, tanpa pusaka, tanpa keberuntungan palsu. Hanya dari kerja keras, air wudhu, dan doa yang tak pernah putus. Orang-orang yang dulu menjauhinya mulai kembali menyapa. Ada yang membeli sayurnya karena iba. Ada yang membeli karena ingin mendukung. Tapi ada juga yang membeli karena mulai percaya bahwa orang yang pernah jatuh bisa bangkit lagi jika ia tahu kemana harus kembali. Namun jauh di dasar rawa, sesuatu masih tertidur. Taring itu telah tenggelam, tapi belum hancur. Dan dalam dunia yang penuh rahasia, benda yang menyimpan kekuatan tidak akan pernah lenyap begitu saja. Ia hanya menunggu pemilik baru atau orang lama yang kembali tergoda. Dan Jaka masih terus melangkah, masih terus menanam. Karena ia tahu, ujian sejati bukan ketika kita diberi kekuatan, tapi saat kita memilih tidak menggunakannya demi keutuhan jiwa. Langit sore itu merah membara. Seperti amarah yang ditahan terlalu lama, meledak di balik awan. Jaka berdiri di tepi sawah miliknya, menatap mentari yang perlahan jatuh ke balik bukit. Tubuhnya basah oleh peluh, hasil dari seharian mencangkul dan menyiram.
Tapi ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak bertahun-tahun lalu. Ayu menghampirinya membawa segelas air kelapa. Senyum di wajahnya sederhana, namun tulus. "Hari ini panenmu banyak," ucapnya pelan. Jaka mengangguk. "Panen yang jujur. Tidak instan. Tidak dari kesaktian. Hanya dari tanah dan doa." Namun tak jauh dari sana, di dalam semak-semak di tepi rawa, sepasang mata mengintip diam-diam. Wajahnya muda, penuh hasrat dan iri. Namanya Wira, anak laki-laki dari desa seberang, yang sejak kecil mendengar cerita tentang taring pusaka yang pernah membuat seorang petani miskin menjadi pria paling disegani di kampungnya. Ia telah lama mengamati Jaka, menyusun rencana, mencari tanda. Dan hari itu, ia melihat sesuatu yang tak dilihat oleh siapa-siapa. Di ujung rawa, air bergolak, dan taring pusaka itu muncul ke permukaan, mengambang seolah menantikan tangan baru untuk memungutnya. Wira mendekat, perlahan, seakan dituntun oleh bisikan dari dasar lumpur. Tangannya terulur. Jemarinya nyaris menyentuh benda itu. Namun dari kejauhan, Jaka tiba-tiba berbalik. Hatinya berdesir. Seperti ada angin aneh yang menampar wajahnya. Ia menatap ke arah rawa, dan tanpa tahu alasannya, ia mulai berlari. Ayu berteriak, "Jaka, kemana kau?" Tapi ia tak menjawab. Ia hanya terus berlari, melewati sawah, melompati parit, menembus semak. Dan di sana, di tepi rawa, ia melihatnya. Wira. Dan taring itu. "Berhenti!" teriak Jaka. Wira menoleh dengan wajah kaget. "Ini milikmu dulu, bukan? Tapi kau buang. Sekarang biarkan aku memilikinya." "Jangan!" Jaka mendekat cepat. "Itu bukan anugerah. Itu kutukan. Jangan kau ulangi kesalahan yang aku perbuat." Tapi terlambat. Wira telah menggenggam taring itu. Dan seketika, angin menderu kencang. Pohon-pohon menunduk. Rawa bergetar. Langit menghitam. Wira menjerit, tubuhnya tersentak, matanya terbelalak. Dari dadanya, cahaya kekuningan menyala lalu padam dalam hitungan detik. Ia terdorong ke belakang, jatuh di tepi rawa, tak sadarkan diri. Jaka berlari, mengangkat tubuh pemuda itu, menggoyangnya. Tapi Wira hanya terbaring, lemah, seperti kosong. Dari kejauhan, suara lolongan harimau menggema panjang. Dan samar, muncul bayangan ratu harimau di atas permukaan air. Wajahnya tidak lagi marah, tapi juga bukan tersenyum. Ia hanya menatap lama, dalam, seperti mengingatkan. Setiap kekuatan selalu mencari tuan barunya, ucapnya dalam bisikan angin. Dan setiap manusia akan diuji, bukan sekali. Bayangan itu lenyap. Dan taring pusaka kembali tenggelam. Jaka menggendong tubuh Wira yang pingsan, membawanya ke desa, berlari sambil berzikir, memohon perlindungan pada Allah. Dan di hatinya, ia tahu ujian belum selesai. Tapi kali ini, ia tak akan lari. Ia akan menjaga. Ia akan memperingatkan. Ia akan menjadi penanda bahwa kesombongan selalu datang dalam bentuk yang paling menggoda. Dan untukmu yang mendengar cerita ini, ingatlah, jangan iri pada kekuatan yang bukan hakmu. Jangan tergoda oleh kilau yang tak berasal dari cahaya. Karena sesuatu yang tampak sebagai berkah, bisa jadi jerat yang mencabik jiwa. Baang Adi. Namun sebelum kau tutup kisah ini, bagi yang beragama Islam,
tuliskanlah sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga kelak sholawat itu menjadi saksi bahwa kita pernah menyebut nama beliau di antara kisah dunia yang penuh godaan ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kisah-kisah hikmah seperti ini bisa terus tersebar, menjadi ladang pahala dan amal jariah yang tak terputus hingga akhir hayat. Sampai jumpa di cerita berikutnya.